tentang pengetahuan, sikap, dan keyakinan. Apakah pengetahuan gizinya pasien sudah cukup baik atau belum? Kemudian sikapnya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Perilaku untuk yang F5 itu untuk perilaku makan. F6 itu seputar akses ya. Akses ini lebih banyak berkaitan sama food security, kerawanan pangan. Kalian sudah belajar kerawanan pangan kan ya? Keamanan pangan. Itu yang tentang pencemaran mikrobiota. Kalau akses di sini itu lebih kayak bagaimana orang tersebut sosioekonominya bagaimana, apakah dia bisa membeli makanan tertentu atau enggak. Itu sudah belajar. Oh, ketahanan pangan ya. Oke. Terus yang terakhir di yang 7 itu nanti akan lebih banyak tentang aktivitas fisik, gitu ya. Nah, jadi untuk kita sebagai ahli gizi itu kita menilai lebih dari sekedar apa yang dimakan, tapi kita juga memahami bagaimana mengapa orang tersebut konsumsi makanan tertentu dan bagaimana dampaknya, gitu ya. Jadi kita bukan hanya berfokus pada asupan atau jenis jumlah makanan. Ini karena data ini tidak cukup untuk menemukan masalah gizi yang sebenarnya. Nah, jadi nanti ketika menanyakan kepada responden atau pasien, kita harus bertanya juga tentang faktor yang mempengaruhi pola makan atau status gizi. Mengapa bisa terbentuk pola makan tersebut seperti itu? Bagaimana dampaknya bagi status gizi, gitu ya? Oke, nah di sini alurnya ini yang pertama tentang screening. Jadi kita melakukan screening gizi, kita melakukan pengajian, mengumpulkan data secara lengkap. Kemudian kita menentukan diagnosis gizinya, identifikasi dan menyatakan masalahnya seperti apa. Pada akhirnya kita bisa menetapkan intervensinya gizi seperti apa dan terakhir monitoring evaluasi. Dan untuk komponennya itu ada 7 ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu ada tentang riwayat diet. Apakah dia punya diet tertentu, semisal pasien DM, berarti kan otomatis dietnya seharusnya diet DM. Atau pasien hipertensi, berarti dia dietnya seharusnya diet rendah garam. Jadi riwayat diet ini harus kita tanyakan. Kemudian apakah pasien tersebut konsumsi obat-obatan atau suplemen, baik yang dari Satgas dokter atau dia konsumsi obat-obatan yang bebas yang dijual di apotek gitu, atau dia konsumsi multivitamin, mineral, jamu, itu juga harus ditanyakan di FH3 gitu. Kemudian untuk yang pengetahuan gizi itu pemahaman ya, pemahaman tentang gizinya pasien. Apakah dia paham tentang penyakitnya, apakah dia sudah pernah mendapatkan edukasi dan makanan yang dianjurkan untuk penyakitnya itu apa, itu jadi seputar pengetahuan gizi yang dimiliki oleh pasien atau responden gitu. Kemudian untuk perilaku makan itu tentang kebiasaan makannya bagaimana, aturan makan, apakah dia ketika sedang stres itu dia makan lebih banyak atau dia mindful eating, jadi dia menikmati makanannya gitu. Apakah dia banyak nyemil, itu nanti maksudnya ke perilaku makan. Kemudian untuk akses pangan itu kita lebih banyak menanyakan tentang ketersediaan. Jadi apakah di rumah tersedia makanan sehat atau tidak gitu ya. Apakah harganya terjangkau. Jadi terjangkau ini lebih berkaitan sama sosioekonomi ya, pendapatan. Jadi apakah dia bisa membeli makanan tertentu atau enggak, itu juga kita perlu pertimbangkan. Kemampuan finansialnya bagaimana, sumbernya bagaimana. Dan yang terakhir ini tentang aktivitas fisik, itu nanti kita gali lebih lanjut tentang jenisnya, frekuensinya, durasinya berapa lama, intensitasnya sedang, rendah atau tinggi gitu. Nah, jadi ini semua itu kondisi individu dan lingkungan itu harus kita kaji di komponen F2 sampai F7 ini.
Itu memahami mengapa pola makan terbentuk dan dampaknya bagi status gizi pasien. Ya, untuk cara bertanyanya, ini kita melakukan probing ya, dan tidak boleh leading itu mengarahkan jawaban. Jadi untuk riwayat diet kita bisa tanya bagaimana pola makan sebelum sakit, atau apakah ada pantangan makan tertentu, apakah ada alergi atau intoleransi. Nah, terus yang FH3 itu kita bertanya tentang obat apa saja yang dikonsumsi, apakah ada efek sampingnya, apakah konsumsi suplemen atau herbal, jamu, tujuannya apa. Itu juga kita tanyakan untuk yang komponen FH3. Untuk yang FH4 ini kita bertanya secara garis besarnya aja ke pasien. Jadi menurut Anda bagaimana makanan sehat itu seperti apa? Kemudian dari mana Anda biasanya dapat informasi seputar gizi? Apa yang Anda ketahui tentang diet yang direkomendasikan untuk penyakit Anda? Ini jadi seputar pengetahuan, nanti masuknya ke FH4. Kemudian yang perilaku makan itu kita bisa tanya seberapa sering Anda makan dalam sehari. Apakah sering makan sambil melakukan aktivitas lain, misalnya makan sambil nonton TV atau makan sambil mainan HP, itu nanti masuknya ke perilaku makan. Gitu ya, bagaimana nafsu makan Anda belakangan ini, itu juga masuk ke perilaku makan. Untuk yang akses pangan itu ke ketahanan pangan tadi ya. Jadi kita tanya bagaimana cara mendapatkan makanan yang Anda butuhkan, apakah ada kendala baik ekonomi maupun aksesnya, apakah aksesnya jauh atau bagaimana gitu. Terus dari mana Anda biasanya membeli atau mendapatkan makanan. Ya, jadi FH6 itu seputar akses, FH7 itu seputar aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisiknya yang biasanya dilakukan apa, berapa lama, olahraganya jenisnya apa, kemudian apakah ada perubahan aktivitas fisik belakangan ini, gitu ya. Jadi ini kesimpulannya tentang kondisi individu dan lingkungannya. Gitu. Untuk yang FH2 sampai FH7 ini kurang lebih tentang kondisi individu dan lingkungan. Satu-satu. Ya, jadi untuk yang di FH2 kita bisa tanyain tentang pola diet sebelumnya. Jadi apakah dia sedang menjalani diet tertentu, misalnya diet vegetarian atau diet hipertensi gitu. Punya riwayat diet khusus atau tidak, apakah ada pantangan atau alergi makanan atau tidak. Itu kita bisa kasih durasi juga. Semisal dalam setahun terakhir apakah ibu atau Anda punya perubahan pola makan tertentu 6 bulan terakhir atau sekarang. Dan di FH2 ini juga ada tentang perubahan berat badan. Jadi setelah tahu pola makannya, kita juga bisa menanyakan tentang apakah ada penurunan atau kenaikan berat badan, gitu ya. Ini contoh pertanyaannya, bagaimana pola makan sebelum sakit, apakah sebelumnya pernah menjalani diet tertentu, apakah ada makanan yang tidak boleh atau dihindari, pantangan, alergi, itu ditanyakan semua di FH2. Ya, kemudian yang FH3 itu seputar obat, suplemen, vitamin, dan jamu. Jadi kita bisa tanyakan obat apa saja yang dikonsumsi, berapa dosisnya, sudah berapa lama, apakah konsumsi suplemen, vitamin, atau jamu, apakah ada efek samping. Nah, ini perlu ditanyakan ya, itu karena yang di video YouTube yang saya share itu kan juga ada tentang mekanisme penyerapan obat-obatan ya di dalam tubuh. Nah itu karena kita perlu tahu apa obat yang dikonsumsi itu, karena obat itu dapat mempengaruhi nafsu makannya pasien, dapat mempengaruhi penyerapan zat gizinya juga, dan mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Jadi untuk aspek ini harus kita tanyakan ke pasien atau responden. Dan juga ada interaksi obat, jadi obat ini tidak boleh dikonsumsi setelah makan atau obat ini harus dikonsumsi sebelum makan. Itu kan ada aturan-aturannya ya, itu harus kita tanyakan agar tidak antara obat dan makanan yang kita berikan itu tidak saling berinteraksi.
gitu. Kemudian jamu, nah jamu atau herbal itu juga kadang-kadang ada efek sampingnya ya, karena itu kan juga mengandung senyawa-senyawa gitu kan. Nah jadi jamu herbal itu tetap perlu ditanyakan. Selain obat, suplemen, vitamin, mineral, jamu herbal juga harus ditanyakan. Gitu. Kemudian yang untuk pengetahuan pasien, ini kita bisa menanyakan menggali pemahaman, persepsi, dan sumber informasi gizi dari pasien. Contoh pertanyaannya, menurut Anda apa itu makanan sehat? Jadi kita tanya yang umum-umum aja, nggak usah kasih pertanyaan yang susah ke pasien, sekedar pertanyaan gizi umum gitu. Terus makanan apa aja yang dianggap sehat dan tidak sehat. Kemudian kita bisa juga tanyakan dari mana biasanya mendapatkan informasi seputar gizi, apakah dari sosial media atau dari televisi atau dari mana gitu. Terus apakah ada informasi atau mitos tentang makanan yang masih Anda percaya? Ini terutama di daerah pedesaan atau pedalaman gitu ya. Biasanya kan masih sering ada mitos-mitos, oh tidak boleh makan misalnya seafood atau tidak boleh makan ikan laut karena apa, alasannya apa itu kita sebagai ahli gizi juga harus meluruskan. Jadi ketika nanti memberikan intervensi, ketika kita mendapatkan pasien, oh ternyata dia masih percaya mitos-mitos atau pantangan tertentu, itu kita harus mengedukasi agar pasien tersebut dietnya lebih baik, gitu ya. Terus menurut Anda apa manfaatnya? Jadi untuk yang pengetahuan gizi pasien ini kita tanyanya ya, yang pertanyaan dasar saja. Kalau misal pasiennya bisa paham dan dia bisa menjelaskan kembali ke kita, jadi ketika kita tanya, kemudian pasiennya itu bisa menjelaskan sesuai dengan konsep yang sudah kita dapatkan, itu berarti pengetahuan gizinya baik, gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya masih bingung, itu berarti pengetahuan gizinya masih kurang dan untuk intervensinya harus kita berikan edukasi, gitu berarti ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya teman-teman? Sudah ya? Oke. Untuk yang kelima, nah ini seputar perilaku makan. Ini kita menggali bagaimana kebiasaan makan sehari-hari. Nah, kan ada tuh orang yang sering skip sarapan atau enggak sering ngemil, porsinya berlebih. Itu jadi kita harus menggali lebih lanjut tentang pola makannya itu seperti apa. Apakah dia makan karena emosi, jadi semisal saat stres, sedih, bosan, atau suatu marah dia jadi lebih sering makan manis-manis atau sering makan yang tidak sehat gitu. Ini kan berarti berkaitan sama emotional eating ya. Yang di video yang aku share, yang video YouTube itu juga ada kan materi tentang emotional eating gitu. Nah, apakah dia juga sering makan larut malam, jadi setiap jam 12 malam dia makan itu kan juga mempengaruhi status gizinya ya, ini semua gitu. Jadi kita di M5 itu harus menggali tentang pola makan, kebiasaan mealnya, porsinya seperti apa, apakah makan karena emosi, apakah ada kebiasaan lain. Nah, untuk di sini kan pengetahuan itu tidak sama dengan perilaku. Jadi semisal di FH sebelumnya tentang pengetahuan itu FH berapa? F4. Ya. Jadi ketika ternyata di F4 ditemukan pasiennya itu ternyata sudah memahami gizi, tapi ternyata perilakunya tetap dia tidak berubah, dia tetap pola makannya salah. Itu kan berarti harus kita intervensi ya. Kita berikan edukasi, entah nanti kita berikan pemahaman ke pasiennya gitu. Jadi untuk yang perilaku makan ini juga perlu kita kaji selain pengetahuannya responden atau pasien gitu. Nah, untuk yang akses pangan ini kita menggali tentang ketersediaan, keterjangkauan dan aksesnya terhadap makanan sehat. Ini beberapa kasus itu kan juga ada tuh, makanan sehat itu sulit ditemukan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jadi di dekat rumahnya itu biasanya yang jualan itu
toko-toko yang jual ciki-ciki atau toko yang jual minuman manis gitu. Ini kan berarti di ketersediaannya yang untuk sayur buah itu kan terbatas gitu ya. Kemudian keterjangkauan itu biasanya kaitannya sama harga, sama pendapatan. Apakah harganya mahal? Apakah harga makanan sehat itu lebih mahal dibandingkan makanan tidak sehat? Kemudian kita bisa tanyakan juga tentang pendapatan atau sosioekonominya. Apakah dia bisa membeli makanan sehat atau dia pendapatannya kurang, jadi dia tidak bisa membeli makanan yang cukup. Itu juga perlu kita tanyakan. Kemudian untuk aksesnya, ya, untuk aksesnya di sini tentang jarak ya. Jadi kita bisa tanya jarak antara rumahnya pasien atau responden itu jauh nggak sama jarak pasar atau jarak sama warung yang jualan sayur atau protein hewani. Itu bisa kita tanyakan jaraknya untuk evaluasi ini akses pangannya, gitu ya. Jadi nanti yang digali itu ketersediaan pangannya, keterjangkauan, akses fisik, akses waktu dan transportasi. Nah, yang untuk akses waktu dan transportasi ini terutama untuk responden yang sibuk gitu ya. Jadi dia tidak punya banyak waktunya terbatas untuk kerja, waktunya untuk menyiapkan makanan atau membeli makanan sehat itu terbatas. Jadi dia lebih sering konsumsi fast food karena nggak ada waktu buat masak, karena nggak ada waktu buat belanja. Itu maksudnya ke akses pangan ini. Dan yang terakhir itu juga ada dukungan dan lingkungan keluarga. Nah, di sini perlu ditanyakan juga karena beberapa kasus itu juga ada keluarga itu yang cenderung menghambat individu untuk mengadopsi perilaku makan sehat. Misal suami istri, kemudian suaminya melarang istrinya, kamu nggak boleh makan nggak boleh makan udang selama hamil, gitu ya. Misalnya itu contohnya, itu kan padahal kan udang sumber protein ya. Nah itu berarti kan otomatis si suami itu menghambat si istri untuk mengkonsumsi protein hewani. Nah, itu berarti harus kita tanyakan. Jadi ketika nanti kita memberikan intervensi edukasi itu harus juga mengarah ke situ tujuannya, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Oke. Sekarang yang aktivitas fisik tadi kelewatannya. Sekarang kita coba ini sebenarnya materi yang untuk pertemuan setelah UTS, sorry. Nah, jadi untuk diagnosis gizi itu merupakan keputusan klinis yang tentang masalah gizi yang dialami pasien berdasarkan kajian gizi mulai dari FH1 sampai FH7, gitu ya. Kita perlu mengumpulkan data dari FH1 mulai dari FH1 sampai FH7, kemudian kita analisis, identifikasi polanya seperti apa, dan kita tentukan masalah gizinya apa. Setelah itu kita baru bisa menentukan diagnosis gizi dan intervensi, gitu ya. Untuk struktur diagnosis gizinya itu kita biasanya menggunakan PES. Jadi problem itu untuk masalah utamanya, etiologi itu untuk penyebab, dan symptoms di sini bukti. Jadi apa yang semisal gejala yang dialami pasien atau enggak, ya pokoknya bukti-bukti yang mendukung tentang problemnya ini, gitu ya. Semisal di sini kita punya contoh kasus di sini. Ini ada responden A, dia makannya sedikit dan porsinya kecil. Ini berarti maksudnya ke FH1 ya, yang berkaitan sama asupan. Kemudian dia juga sering skip sarapan, dia nggak pernah sarapan. Itu berarti untuk perilaku kan maksudnya ke FH5. Gitu. Kemudian untuk akses pangan, dia ternyata didapatkan pendapatannya rendah dan aksesnya terbatas. Jadi semisal jarak antara rumah dan pasar dan toko
toko yang jual sayur atau jual protein hewani itu jauh, itu berarti kan aksesnya dia terbatas ya, itu maksudnya kadang-kadang. Kemudian ditemukan juga dia aktivitas fisiknya rendah, dan dia karena gejala ini kita apa ya, ini kasusnya ini anemia ya, jadi karena dia anemia jadi dia mudah lelah gitu. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan, dari di sini kita apa ya, tentukan masalah utamanya. Masalah utamanya di sini asupan energinya tidak adekuat. Gitu. Nanti untuk NI ini udah masuk ke subbab lainnya. Jadi aku cuma kasih overview aja. Gitu. Jadi asupan energi tidak kuat. Itu kan di sini etiologi, penyebabnya apa? Oh ternyata asupan makanannya tidak cukup dan kebiasaan melewatkan makanan, itu untuk etiologi atau penyebabnya. Kemudian simptomsnya bisa kita sebutkan semuanya yang ada di sini, yaitu apa, porsi makannya sedikit, kemudian sering skip makan, ada penurunan berat badan dalam 1 bulan, dan dia mudah lelah gitu ya. Jadi untuk diagnosis gizinya itu kita pakai PES ini, problem, etiologi, dan symptoms gitu. Ya di sini aku pengen tekanin, jadi diagnosis gizi itu bukan dari satu data saja. Jadi diagnosis gizi itu multifaktor ya. Ini gabungan dari semua komponen data dan antropometri juga, biokimia juga, klinikal juga gitu ya. Kemudian gunakan data yang objektif. Di sini fokus pada masalah yang dapat diatasi melalui intervensi gizi. Jadi semisal apa ya, dia hipertensi, dia tekanan darah. Jadi kita kan nggak bisa tuh kasih intervensi obat-obatan. Nah kita diagnosis gizinya tuh ya seputar makanan aja, seputar makanan, seputar apa yang bisa ya. Jadi gitu ya, kalau yang di ranah medis untuk itu urusannya dokter, yang di ranah gizi kita menentukan gizinya sesuai apa yang bisa ditangani dari gizi gitu ya. Dan ini kita perlu tinjau ulang diagnosis sesuai perkembangan pasien. Jadi diagnosis gizi itu nggak stuck, nggak berhenti di situ. Jadi ketika pasiennya perkembangannya sudah baik, misal kita kasih diet DM atau diet rendah garam, hipertensi, itu ketika semisal pasiennya gula darahnya sudah terkontrol atau tekanan darahnya sudah baik, itu berarti kan otomatis kita harus menyesuaikan juga dietnya dan edukasinya seperti apa. Ya ini untuk ringkasannya ya. Di sini pengen kalian nggak perlu ngapalin nggak perlu ngapalin rincinya yang detail-detail itu, yang penting kalian paham konsepnya. Jadi untuk FH1 itu seputar asupan makanan, FH2 riwayat medis, FH3 suplemen, FH4 pengetahuan, FH5 perilaku, FH6 akses, FH7 aktivitas gitu ya. Nah dari sini kita perannya, kita perlu mendengarkan aktif ya, mendengarkan, kemudian ajukan pertanyaan, catat, dan validasi, dan rangkum informasi gitu. Di sini untuk asesmennya itu kita tidak boleh leading ya, untuk atau menyalahkan jawaban gitu. Kemudian kita harus mengajukan pertanyaan yang terbuka. Jadi pertanyaannya tidak menuntut jawaban. Jadi ketika wawancara juga tidak usah terburu-buru, tidak memverifikasi. Ya jadi ini hal-hal yang perlu dihindari ya. Kemudian kalau saya saran ini kalian bisa kasih checklist. Jadi ketika wawancara kalian bawa poin-poin apa yang perlu ditanyakan. Misal supaya tidak terlewat asupan makan, nanti ketika selesai bertanya di checklist. Kemudian riwayat medis seputar diagnosis penyakit, itu nanti ketika sudah selesai wawancara di checklist dan lainnya ini. Jadi agar semua komponen FH mulai dari FH1 sampai FH7
itu tidak ada yang terlewat, gitu ya. Kita harus mendengarkan aktif, probing. Jadi kita harus menggali lebih dalam ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan ekspresi. Ini kan kadang apa ya? Beberapa orang itu ada yang berkata tidak jujur. Jadi dia mengaku kalau saya makan makanan sehat, tapi ekspresinya berkata lain. Itu juga harus kita. Jadi kuncinya tuh adalah sering latihan. Jadi ketika kalian sering berinteraksi sama orang, wawancara tentang diet, itu nanti kalian akan terbiasa mengenali mana yang ini mengatakan dengan benar, mana yang enggak gitu ya. Nah, kemudian dicatat segera dan kalian juga perlu menekankan kerahasiaan. Jadi kalian sampaikan ke respondennya itu kalau data yang dikumpulkan itu bersifat rahasia, kami tidak akan menyebarkan ke siapapun. Jadi agar responden atau pasiennya itu percaya kepada kita, gitu ya. Jadi untuk kerahasiaan itu harus kita sampaikan, gitu ya. Ini untuk kesalahannya. Biasanya beberapa orang itu ada yang mengarahkan jawaban, apakah Anda makan sayur tiap hari atau enggak, tidak menggali atau tidak probing. Jadi hanya berhenti di jawaban pertama, tidak bertanya, padahal kan ada banyak informasi yang perlu digali gitu, tapi dia sudah stop, itu sudah berhenti. Nah, kemudian menghakimi pasien, misalnya ngejudge atau menunjukkan penilaian sikap negatif itu tidak boleh ya. Itu terus tidak cross check data. Jadi di sini misalnya kita ada kasus pasien bilang makanannya udah baik nih, kita ngerasa ya makanannya udah baik, tapi kok ternyata berat badannya turun, itu kan berarti nggak konsisten ya. Nah, itu harus kita gali, kenapa kok bisa kayak gitu, padahal makanannya baik tapi berat badannya turun gitu. Kemudian kesalahan lainnya itu kita fokus hanya pada makanan, padahal kan apa yang mempengaruhi pola makan itu kan ada stres ya, ada faktor ekonomi, sosial ekonomi, faktor aktivitas fisik. Nah, itu apa gunanya? Itulah mengapa kita perlu belajar FH1 sampai FH7 ini, karena asupan makan pasien itu biasanya kompleks, banyak faktor, gitu ya. Nah, terus apa yang seharusnya dilakukan? Itu kita harus menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi biarkan respondennya itu yang menjawab, bukan kita yang mengarahkan jawaban. Kemudian dari makanan, dari pendidik mendalam itu gunakan probing ya. Kemudian kita harus empati dan bersikap netral. Kita harus verifikasi, cross check data. Jadi setelah kita cek jawabannya, kita bisa sampaikan lagi. Jadi semacam review ke respondennya. Oh iya Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ini ya, ini. Jadi kita menyampaikan kembali ke respondennya itu agar untuk cross check apakah jawabannya itu konsisten atau enggak, benar atau salah gitu ya. Dan kita harus melihat kondisi pasien secara holistik, mulai dari ekspresinya, atau ternyata dia punya faktor kesehatan, jadi dia dari itu ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien ya. Dan peran kita sebagai ahli gizi atau dietitian itu kita harus mengkaji semua aspek ini ya, FH1 sampai FH7 gitu. Dengarkan dengan terus, kemudian gali lebih dalam, catat, pahami secara menyeluruh, dan gunakan data untuk landasan intervensi. Oke. Terus ya, ini aku ada kasus. Jadi kalian minta berpasangan dua orang. Jadi satu kelompok ya dikerjakan secara berpasangan 2 orang. Ini duduknya yang berdekatan ini aja. Terus nanti dikerjakan 15 menit. Itu ada 4 kasus. Kasusnya enggak susah. Jadi kalian kerjakan diskusi bareng. Satu kelompok yang submit, yang kirim 1 orang aja, gitu ya. Terus nanti
kita bahas bareng-bareng 5 menit terakhir nanti untuk apa ini? Presentasi. Ya, salah satu dari kalian. Oke.
Oke, selesai ya teman-teman. Satu-satu ada yang mau sukarela kasus pertama. Kasus pertama jawabnya benar. Yang benar kasus pertama Sarah. Itu kita bahas bareng-bareng aja ya. Kasus pertama ya. Ini kan dia perempuan usia 24 tahun. Dia keluarnya sering lemas sejak 1 bulan terakhir. Dia sering skip sarapan, makannya hanya 2 kali sehari, porsinya kecil. Kemudian dia jarang makan buah dan sayur, seringnya makan makanan instan, jarang minum air putih. Dia pernah didiagnosis anemia dan dia tidak rutin minum suplemen TTD. Nah itu untuk efek utamanya, kalau menurut kalian seharusnya nomor berapa? Berapa? FH2 dan FH1 gitu ya. Nah, kenapa kok FH1? Karena kan di sini kita punya data ini ya, berapa kali dia makannya 2 kali sehari, porsinya kecil gitu, dan itu berarti maksudnya kayak FH1. Kemudian kalau riwayat kesehatan itu kan kita punya data anemia. Dia pernah didiagnosis anemia. Jadi untuk komponen yang utama kita pilih komponen yang paling dekat sama gizi. Komponen apa yang bisa kita intervensi? Kalau misalnya obat, di sini kenapa obat kok tidak termasuk? Karena dia kan tidak rutin minum TTD ya. Nah
jadi untuk yang EVA 3 itu hanya diisi jika responden atau pasiennya itu konsumsi obat apapun, obat, suplemen, jamu. Ketika dia konsumsi itu berarti masuknya ke EVA 3. Tapi selagi dia nggak konsumsi itu berarti nggak injektis, nggak termasuk. Ya. Terus pengetahuan gizi di sini kenapa EVA 4 nggak termasuk? Tidak termasuk karena di sini kan kita nggak punya data tentang pengetahuannya ya. Di sini kita cuma punya data asupan sama riwayat penyakitnya, gitu ya. Jadi untuk EVA 4 pengetahuan gizinya itu tidak termasuk gitu. Kemudian kalau untuk EVA 5 perilaku makan, kira-kira dari data yang kita punya ini kita bisa tahu perilaku makannya atau tidak? Sering makan makanan instan ya. Oke. Dan cuman karena di sini kita pilih yang dua paling utama, yang benar-benar kita bisa intervensi, itu kan kita melihat dari asupannya tadi dan kita melihat dari anemianya, itu kan harus kita tangani segera gitu ya. Jadi untuk jawaban yang paling benar itu EVA 1 dan EVA 2. EVA berapa itu nih? EVA 5 itu benar, cuman itu nanti ketika anemia dan asupannya sudah teratasi, barulah kita mengatasi yang perilakunya, gitu ya. Oke. Kenapa aktivitas fisik tidak termasuk? Karena nggak ada data aktivitas fisik, gitu ya. Oke. Nah kemudian dari kasus pertama ini masalah utamanya apa? Asupan tidak kuat. Ya betul. Karena dia jarang makan, gitu ya. Makannya 2 kali sehari, porsinya kecil, gitu. Kemudian dari data yang kita dapatkan itu, kita perlu dari data tambahan apa? Ya, itu recall ya. Nah, di sini kan kita baru tahu makan 2 kali sehari, kan kita belum tahu kuantitasnya, berapa banyak yang dia makan, jumlahnya berapa, porsinya berapa. Nah, jadi untuk data tambahannya kita perlu porsi dan recall 24 jam. Oke. Dari kasus pertama udah jelas semua? Sudah ya. Di sini ini sebenarnya penjelasan lebih detailnya. Jadi kita kan tadi udah nentuin tuh apa EVA mulai dari EVA 1 apakah masuknya di mana, EVA mana aja. Nah kemudian dari permasalahan itu kita harus hubungkan antar faktor. Jadi asupannya kurang, kemudian menyebabkan zat gizi mikronya dia kurang, intake asupan seperti vitamin, zat besi itu kan dia otomatis kurang ya karena asupannya kurang. Nah dan juga dia anemia tidak teratasi karena dia jarang minum suplemen TTD. Nah dari faktor-faktor ini itulah yang menyebabkan dia keluhannya sering lemas. Jadi dia gejala anemia, gitu ya. Nah kemudian masalah gizinya, asupan gizinya kemungkinan tidak adekuat, kemudian kualitasnya berarti dia jarang konsumsi zat besi, folat, B12 ini nanti bisa kita konfirmasi dari data Nutri Survey ya. Setelah kita recall, kita masukkan, oh ternyata setelah dibandingkan dengan AKG atau kebutuhan gizinya ternyata kurang. Kemudian pola makan yang menyebabkan dia itu anemia apa. Nah kemudian dari masalah-masalah ini barulah kita tentukan intervensi awal. Jadi kita saat edukasi gitu, kita perlu mengatur pola makannya dia. Jadi minimal 3 kali sehari makan utama. Kemudian ada selingan juga. Kemudian tingkatkan kualitas makanan. Jadi makanannya lebih bervariasi. Ada sayur, buah, protein hewani. Kemudian karena di sini kan jarang minum air putih ya. Jadi untuk air putih juga kita berikan edukasi untuk lebih banyak konsumsi air putih. Itu kemudian tablet darah juga kita ingatkan lagi untuk agar lebih patuh konsumsi tablet darahnya. Dan kita juga perlu memantau status anemianya. Jadi setelah kita beri edukasi dan penjelasan itu, kita minta pasien itu datang lagi, semisal seminggu atau sebulan gitu, apakah ada kenaikan hemoglobin, kenaikan anemianya sudah teratasi atau belum gitu ya. Jadi kita evaluasi. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang kasus kedua. Kasus kedua itu
Ya, mahasiswa ya, usia 20 tahun, dia keluhannya berat badan naik, sering skip makan utama, suka ngemil, tinggi gula atau lemak, dan dia saat stres suka makan malam dalam jumlah yang banyak. Dia tahu bahwa perilakunya tidak sehat, namun susah dikontrol, dan dia juga mengalami gangguan tidur. Nah, untuk FH utama, jadi FH utama di sini yang benar-benar kita bisa kita tangani dari intervensi gizi. Itu kira-kira FH nomor berapa? FH nomor 5. Karena alasannya apa? Ya, betul ya. Jadi untuk perilakunya, dia sering skip makan, dia banyak makan malam saat stres itu kan stres atau emotional eating, itu kan maksudnya juga ke komponen FH5 ya. Kemudian selain FH5 ya, FH2 ya, ada yang jawab FH2? Wilayah kesehatan ya. Jadi kalau untuk gangguan tidur itu sebenarnya dia masuknya ke riwayat kesehatan. Nah, beberapa dari kalian mungkin ada yang jawab FH4 pengetahuan gizi ya. Tahu bahwa perilakunya tidak sehat namun sulit dikontrol. Sebenarnya gimana ya? Itu juga termasuk, cuman kayak masih jauh gitu. Jadi kalau yang di FH2 itu kan kita bisa mengatasi ini apa yang riwayat berat badan naiknya. Jadi riwayat kesehatan itu lebih ke riwayat penyakitnya. Jadi apakah dia memiliki gangguan tertentu, misalnya tadi susah tidur atau enggak berat badannya naik, itu masuknya ke FH2, riwayat kesehatan, riwayat diet. Cuman kalau misalnya di sini pengetahuan yang kurang itu nanti sih, kita intervensinya nanti. Jadi kita fokusnya ke yang berat badannya dulu. Jadi untuk yang pengetahuan itu seiring berjalannya waktu nanti bisa kita tingkatkan pengetahuannya. Tapi dia udah punya pengetahuan nih, udah punya pengetahuan dasar. Nah, yang masih kurang kan berarti dia riwayat kesehatannya ya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung. Yang untuk kasus 2 yang FH utama itu udah pada jelas. Jadi kita harus pilih yang FH2 tentang riwayat kesehatan dan FH5. FH2 itu karena dia punya ini ya, riwayat seperti berat badan naik, kemudian gangguan tidur, itu maksudnya kayak FH2. Kalau misalnya pengetahuan gizi, kan dia udah punya tuh, udah tahu tuh. Ya udah nggak perlu kita intervensi karena dia udah tahu, cuma dia nggak menerapkannya ke perilaku, gitu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian yang dari kasus 2 ini, masalah utamanya yang mana? Makan tidak sehat. Oke. Terus data tambahan yang diperlukan, frekuensi nyemil. Oke. Sampai sini teman-teman gimana? Sudah jelas? Yang untuk kasus 2 sudah jelas ya. Terus ini untuk detailnya sama seperti yang kasus pertama tadi. Jadi kita tentukan FH-nya termasuk yang mana saja. Kemudian dari faktor-faktor itu kita analisis. Misalkan ini dia stres karena tugas kuliah. Kemudian dia jadi makan berlebih saat malam hari. Pola makannya juga tidak teratur. Dia sering ngemil, tinggi gula, tinggi lemak. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan dia kelebihan asupan energi. Nah, pada akhirnya berat badannya meningkat. Jadi faktor-faktornya ini kita analisis terlebih dahulu, kemudian baru kita tentukan intervensinya apa sih yang tepat. Kita perlu mengatur jadwal makannya, pola makannya 3 kali sehari, 1 sampai 2 kali seringan. Kemudian batasi makanan tinggi gula, lemak, dan kita edukasi untuk
konsumsi cemilan yang lebih sehat. Gitu. Kemudian kita juga perlu kelola stresnya, tapi ini nanti. Jadi kita yang intervensi yang paling awal itu yang paling berkaitan dengan gizi, gitu ya. Kalau untuk yang jaga stres, aktivitas fisik itu nanti setelah masalah gizinya tertangani, gitu ya. Ya, untuk yang kasus 3, ibu rumah tangga usia 35 tahun, keluhannya jarang makan buah dan sayur karena mahal. Lokasi pasarnya jauh, makannya tidak bervariasi. Dia punya riwayat hipertensi dan saat ini minum obat rutin. FH yang paling utama yang bisa kita intervensi apa? Dua riwayat kesehatan, ya betul ya. Jadi karena dia punya hipertensi tadi, berarti kita harus intervensinya nanti mengarah ke hipertensi penyakitnya. Itu. Kemudian selain FH2 ada lagi FH 6. Oke, itu ya. Karena alasannya tadi lokasi pasarnya jauh, terus dia jarang makan makanan yang sehat, buah dan sayur itu karena harganya mahal, gitu ya. Jadi untuk ketika kita memberikan intervensi edukasi itu kita harus mempertimbangkan itu tadi. Jadi kita harus sesuaikan, proteinnya tidak harus yang mahal, Bu. Jadi proteinnya bisa yang tersedia di lingkungan sekitar, yang harganya murah, tapi ibu tetap bisa beli, gitu. Jadi kita edukasinya berfokus ke pasien, gitu ya. Masalah utamanya apa untuk yang kasus 3? Keterbatasan akses makanan. Ini jawabannya semua benar atau ada yang berbeda? Sama? Gimana? Oh, banyak ya. Oke, itu oke. Nanti kalau nanti aku koleksi. Ya, makasih. Sampai mana tadi? Oke, masalah kamu. Berarti yang kasus 3 ini udah clear ya teman-teman? Udah ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Sebentar, yang ini belum dijelaskan. Kasus 3 itu berarti sama, setelah kita menentukan FH-nya, itu kita juga harus analisis. Jadi faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan dia resiko hipertensi itu, antara lain penghasilannya tidak tetap atau enggak harga pangannya mahal, kemudian ada keterbatasan akses dan asupannya tidak adekuat. Nah itu jadi kita kaji, kita hubungkan satu sama lain karena masalah gizi itu nggak cuma satu ya, masalah gizi itu multifaktorial gitu. Terus ya udah, setelah itu barulah kita tentukan prioritas intervensi gizi. Prioritasnya apa? Semisal pola makan rendah garam, kemudian perbanyak sayuran dan buah dan lain-lainnya. Nanti bisa kalian baca lagi, gitu ya. Oke, sekarang kasus terakhir. Laki-laki usia 40 tahun, pekerjaan sopir. Dia sering makan fast food, cepat saji. Dia jarang berolahraga. Dia punya hipertensi dan protein minum obat. Tapi dia sulit mengubah pola makannya dan dia sering stres juga. Nah, komponen ini yang mana? FH2 itu karena dia alasannya kenapa? Ya, karena dia punya hipertensi. Kemudian berapa lagi tadi? FH5. Ya, betul ya. Jadi karena dia kesulitan mengubah pola makannya. Jadi ada sesuatu hal yang berkaitan sama emosi, sama stres. Ya, itu yang harus kita berikan intervensi lebih lanjut, gitu ya. Untuk masalah utamanya apa? Ya, makannya tidak sehat karena lebih suka makan fast food ya, cepat saji. Terus data tambahan yang diperlukan
Ya, frekuensi makan di luar untuk makan dari info tentang makanan cepat sajinya itu. Oke. Nah, dari keempat kasus ini ada yang mau ditanyakan? Prinsipnya sama ya. Jadi kita mengkaji komponen F1 sampai F7. Kemudian kita analisis semua faktornya itu, kita tarik kesimpulan. Setelah itu kita menentukan yang seperti ini tadi apa PS. Jadi problemnya apa, masalah utamanya apa, etiologi. Nah, etiologi itu penyebab utamanya karena apa. Yang terakhir symptoms. Jadi sign and symptoms itu semua data yang kita peroleh itu bisa kita contohkan. Overview ya, ini sebenarnya sama kayak materi yang dibuat tadi. Jadi ada 7, level 1 tentang asupan makanan, level 2 tentang riwayat diet. Apakah dia punya riwayat diet yang sekarang? Apakah dia menjalankan puasa? Itu jadi seputar riwayat dietnya. Kemudian level 3 tentang obat dan suplemen. Untuk level 4 itu ini seputar pengetahuan, keyakinan, apakah dia punya pantangan makanan di budayanya, kemudian apakah dia sudah siap atau belum siap untuk berubah atau belum, itu maksudnya keempat. Misal dia nggak punya motivasi untuk makan sehat, itu kan beresiko untuk masalah gizi ya, itu maksudnya keempat. Kemudian level 5 itu tentang kebiasaan makan, emotional eating. Ini sebenarnya agak kecampur ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi yang nutrition terminology. Jadi kalian buat main mapping aja. Ini apa aja komponennya gitu. Karena yang untuk penjelasannya di sini kayaknya ini agak kecampur. Nah, kemudian ini aksesnya dan yang terakhir aktivitas fisik. Ya, kita mulai dari level 1 ya. Level 1 itu ada 7 subbab. Ya, untuk 1.1 itu seputar energi intake, 1.2 itu asupan makanan dan minuman, 1.3 itu apakah dia mendapatkan nutrisi enteral atau parenteral, 1.4 itu tentang konsumsi bioaktif, zat bioaktif, contohnya kayak alkohol, kafein, prebiotik, probiotik, dan lainnya. Kemudian 1.5 itu dia lebih banyak tentang zat gizi makronutrien. Yang 1.6 itu tentang mikronutrien, dan 1.7 itu tentang food additive, jadi bahan tambahan pangan, entah itu warna, pemanis, pengawet, itu masuknya ke 1.7 gitu. Nanti kalian baca-baca lagi aja. Kemudian yang di FH2 itu terbagi jadi 4 ya. Jadi dia diet history. Ditanyakan apa diet yang dia jalani saat ini, apakah diet hipertensi, diet DM, diet vegetarian. Itu kita tanyakan, itu masuknya ke 2.1 diet history. Terus apakah pernah mendapatkan edukasi gizi, itu juga termasuk di 2.1. Ya, untuk 2.2 itu tentang lingkungan makan, di mana dia makan, apakah makannya di rumah, kantor, restoran, sekolah, dengan siapa dia makan, dan bagaimana suasananya. Karena hal ini juga berpengaruh ke asupan makannya ya. Kan beberapa orang ada yang lebih banyak makan kalau bersama keluarga, atau makannya sedikit kalau dia makan sendirian gitu. Jadi untuk lingkungan di mana dia makan itu juga perlu ditanyakan lebih lanjut gitu ya. Untuk yang kasus ini khusus untuk yang mendapatkan seperti makanan parenteral, enteral gitu ya. Jadi jarang, ini biasanya di ranah rumah sakit.
Kemudian kalau yang ini tentang kebiasaan puasa, apakah dia sedang menjalin puasa, berapa lama puasanya, dan apakah dia ada toleransi, itu kurang lebih. Untuk yang FH3 itu dia terpecah jadi dua ya. Jadi 3.1 itu tentang obat-obatan, semua obat, baik yang dia resep atau yang bisa beli sendiri. Itu. Kemudian rincian penggunaannya perlu kita tanyakan, alasannya atau indikasinya, kenapa yang harus diobati apa, kemudian bagaimana kepatuhannya. Itu. Karena yang di video yang saya share itu kan juga menjelaskan interaksi antara obat dan makanan. Jadi kita perlu tahu informasi detail ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi antara obat dan makanan. Gitu. Kemudian di sini 3.2 itu ada suplemen dan herbal. Ini juga perlu kita tanyakan selain obat-obatan medis. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang FH.4 itu terpecah jadi 3 ya. 4.1 itu seputar pengetahuan, 4.2 tentang keterampilan, 4.3 keyakinan dan sikap. Ya, pengetahuan itu seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi bagaimana dia responden itu memahami seputar gizi. Kemudian kalau keterampilan, bagaimana dia membaca, bagaimana dia memilih makanan sehat. Jadi seputar skills, seputar keterampilannya dia dalam mendapatkan atau mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian kalau ada 4.3 itu keyakinan, misal dia punya keyakinan tertentu, sikapnya terhadap makanan, apakah ada nilai budaya tertentu, jadi dia menghindari makanan, itu maksudnya ke 4.3. Ya, untuk FH5 itu ada 5 ya. Yang pertama tentang kepatuhan pasien terhadap diet atau terapi. Yang FH5.2 itu tentang pembatasan, apakah dia menghindari makanan tertentu, alasannya kenapa, apakah dia alergi atau ada pantangan atau ada preferensi atau ada efek samping. Terus yang FH5.3 itu tentang eating disorder, apakah dia mengalami binge eating atau ada kelainan lain, misal setelah makan kemudian muntah, itu masuknya ke 5.3. Kemudian di 5.4 itu kita bisa tanyakan tentang durasi makannya, apakah makannya cenderung lambat atau makannya cepat. Kemudian kebiasaan ngemil, distraksi, jadi ketika makan itu dia mainan HP atau nonton TV atau enggak, itu masuknya ke 5.4. Kemudian yang 5.5 itu social behavior, itu dia bagaimana makan bersama keluarga, dukungan dari orang lain atau keluarga, dan pengaruh sosial terhadap makanan. Jadi untuk yang FH.5 itu lebih banyak ke perilaku ya, bagaimana perilaku orang tersebut dalam mengkonsumsi makanan yang sehat. Untuk akses dan ketersediaan pangan itu ada dibagi jadi 5. Yang pertama tentang bantuan food program, jadi apakah dia dapat bantuan pangan. Kemudian FH6.2 itu tentang keamanan pangan, bagaimana makanan tersebut tersedia di rumah atau tidak, apakah dia pernah khawatir kehabisan makanan, ini tentang jumlahnya, berapa jumlahnya makanan di dalam keluarga, dan akses ekonominya, apakah pendapatannya cukup untuk membeli makanan. 6.3 itu seputar air ya, bagaimana akses airnya, sumbernya dapat dari mana, ketersediaannya bagaimana, kualitasnya bagaimana, dan ini akses air untuk memasak, minum, dan kebutuhan lainnya. Itu untuk akses air.
Kemudian yang 6.4 itu tentang peralatan dan fasilitas. Jadi ini apakah responden tersebut memiliki peralatan masak? Misal anak kos itu kan jarang punya peralatan masak ya. Jadi ada yang lebih sering makan di luar, itu perlu kita tanyakan untuk disesuaikan dengan intervensinya nanti. Dan ini 6.5 itu tentang sanitasi dan kebersihan. Apakah dia rajin cuci tangan atau enggak, fasilitas sanitasinya, toiletnya bagaimana, dan pengolahan limbahnya itu masuknya ke 6.5. Ya, untuk yang terakhir itu aktivitas fisik F7 itu dibagi jadi 5 ya. Jadi yang pertama itu tentang aktivitas fisik, apakah dia menjalani aktivitas fisik ringan, sedang, berat, bagaimana pekerjaan sehari-hari, durasinya berapa, frekuensinya berapa. Kemudian kalau kemampuan fungsional itu dia kurang lebih banyak ditanyakan ke lansia. Jadi kalau misalnya lansia itu kan butuh bantuan untuk makan, untuk minum api, itu fungsional capacity, jadi kemampuan dia untuk makan. Kemudian kekuatan atau massa otot itu apakah dia susah menggenggam, dia tidak bisa menggenggam. Kemudian toleransi aktivitas, apakah daya tahannya kuat. Kemudian apakah ada gejala saat beraktivitas, itu bisa ditanyakan di 7.4. Dan yang terakhir kondisi khusus, jadi semacam ini, misal dia punya penyakit kronis gitu ya, jadi kan itu mempengaruhi untuk kemampuan dia untuk berfungsi. Misal penyakit stroke, berarti kan otomatis stroke sebagian itu kan dia nggak bisa minum makan, itu harus kita sesuaikan nanti intervensinya. Jadi itu nanti masuknya ke masing-masing ini. Oke, ini ya overview-nya 1-7 ya. Ya, ini aku mungkin mau menekankan yang di sini. Jadi F itu tidak hanya tentang makanan. F itu juga memahami konteks pasien dan ini digunakan sebagai dasar intervensi gizi. Ya, ini ya kesimpulannya ya teman-teman. FH itu bukan sekedar data makanan. Kita harus paham bagaimana pola dan konteksnya pasien, karena tiap individu itu beda. Kemudian tiap data itu harus dihubungkan. Jadi tidak bisa FH itu hanya berdiri satu sendiri, itu tidak bisa. Tiap pasien itu multifaktor. Asupan, jadi kita perlu mengkaji asupan, perilakunya, aksesnya bagaimana, dan kesehatannya dia itu saling berkaitan. Gitu ya, kita perlu bertanya dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Fokusnya bukan pada banyaknya data, tapi bagaimana kita interpretasi, kita memaknai data yang kita kumpulkan itu untuk nanti pada akhirnya kita jadikan intervensi gizi. Gitu. Oke, ini penutup sih. Penutupnya itu aku mau ngingetin tugas yang minggu lalu ya. Itu kan formnya itu kemarin baru kita membahas FH1 ya, tentang asupan makan. Nah di yang tugasnya ini, Google Formnya itu udah diupdate, itu udah ada pertanyaan tambahan seputar FH2 sampai FH7. Itu nanti kalian bisa lanjutin, bisa ngerjain sesuai ini ya. Jadi maksimal dikumpulkan 15 Mei jam 5. Kerjakan berpasangan sesuai pembagian yang kemarin. Tes. Ini postesnya ya teman-teman.
Siapa yang mati hati? Mati hati. Sudah ada.
kamu? Ya semua ya. Pertanyaan kostasnya ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, ya. Oke. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini. Semoga